Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fatras Larasti, biasa dipanggil Laras. Saya adalah mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Saya berasal dari daerah Pulau Gadut, Kecamatan Tetangkamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nah teman-teman, di video kali ini saya memperkenalkan diri. Saya juga ingin sedikit bercerita tentang apa saja kesibukan saya pada saat sekarang dan apa saja peristiwa berkesan yang pernah saya alami sebelumnya. Nah, baiklah teman-teman, tadi perkenalan sudah ya. Kita lanjut untuk yang poin berikutnya adalah saya akan menceritakan kesibukan saya pada saat sekarang. Ya mungkin kurang lebih sama lah seperti teman-teman yang lain, yaitu menjalani perkuliahan di rumah secara online karena seperti yang sama-sama kita ketahui, pandemi masih belum berakhir, sehingga untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini, maka kampus mengambil kebijakan untuk melaksanakan kuliah secara online. Kemudian selain itu, saya kemarin baru selesai melaksanakan kepanitiaan di organisasi yang sudah saya ikuti sebelumnya, dan acara tersebut juga dilaksanakan secara online. Nah, jadi memang posisinya sekarang saya lagi di kampung karena ya kuliahnya juga di rumah gitu kan. Jadi yang biasanya di Padang karena kuliah kita offline, tapi karena pandemi akhirnya saya memutuskan untuk di kampung saja terlebih dahulu. Dan semoga pandemi ini segera cepat berakhir teman-teman, sehingga kita bisa tatap muka kembali, bisa bertemu di kampus secara langsung. Nah, baiklah teman-teman, berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah tentang peristiwa berkesan yang pernah saya alami sebelumnya. Mungkin di video sebelumnya saya pernah bercerita kepada teman-teman hal yang sama gitu ya. Peristiwa berkesan yang saya alami, berkesan sampai sekarang gitu, adalah ketika baru tamat SMA, yaitu peralihan dari SMA ke kuliah. Yang mana kita sama-sama tahu kita kan itu menjalani ujian ya, ada yang namanya SBMPTN. Nah, jadi pengalamannya itu adalah pada saat itu di hari pengumuman SBMPTN, kebetulan saya di hari itu juga pergi ke SMA menjemput ijazah, kemudian pulang dari SMA itu biasanya pengumumannya gitu jam 3 sore, dan belum sampai di rumah saya masih menunggu ojek online. Di situ karena orang tua saya mungkin nggak sabar ya, jadi beliau minta tolong ke kakak saya untuk mencek apakah hasilnya sudah keluar atau belum gitu. Karena kalau saya itu kan banyak yang ngecek di link ya, jadi kurang lancar gitu aksesnya. Kemudian saya mendapatkan kabar kalau ternyata saya tidak lulus di ujian SBMPTN itu. Itu tuh memang ya mungkin teman-teman sudah pasti menebak kayak rasanya tuh sedih, kecewa gitu. Nah, dan posisinya itu saya belum sampai di rumah gitu. Jadi kalau mau nangis pun rasanya nggak enak gitu kan, karena kita masih di luar kan, nampak banyak sama orang, dilihat banyak orang gitu. Akhirnya saya pulang ke rumah. Sampai di rumah ya itulah merasakan kekecewaan. Kemudian berusaha untuk mendaftar jalur mandiri gitu, seperti Simaui gitu kan, kemudian termasuk UNP yang jalur mandirinya gitu. Jadi saya merasa kecewa karena memang target saya tuh pengennya kuliah di Jawa gitu, tapi ya mungkin belum rezekinya di sana atau memang nilai tidak mencukupi gitu. Jadi akhirnya tidak lulus SBMPTN. Nah, tapi alhamdulillah dengan saya ikuti beberapa jalur mandiri, termasuk waktu itu SNMPTN Barat, itu alhamdulillah lulus di UNAN, tapi kampusnya itu yang di Payakumbuh gitu. Kemudian yang kedua lulus di UNP juga, di UNP jurusan manajemen ini. Akhirnya karena UNAN itu kampusnya yang saya dapat itu di Payakumbuh dan sedangkan UNP di Padang, jadi saya lebih memilih untuk kuliah di UNP saja gitu. Nah, memang mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, ada rasa kecewa, rasa tidak puas karena belum mencapai hal yang kita inginkan. Tapi alhamdulillah saya ketemu ya, maksudnya saya punya senior
waktu SMA beliau juga kuliah di UNP. Di sana saya juga bercerita dengan beliau, dan beliau tetap motivasi sekaligus menghibur kali ya. Beliau menyampaikan kalau orang yang sukses itu maksudnya tidak selalu merupakan orang-orang lulusan di PTN yang di Jawa gitu. Katanya gini, intinya kita walaupun mahasiswa UNP itu juga bisa sukses gitu. Jadi dan orang yang kuliah di Jawa itu juga tidak menjamin dia sukses gitu. Jadi sebenarnya kuliah itu ya kembali lagi ke diri kita, teman-teman. Misalnya kita mau nggak nih mengupgrade kemampuan diri gitu kan, atau mau nggak aktif baik itu di kelas, di organisasi gitu kan, mencari jaringan pertemanan yang baik, yang bisa menambah skill mungkin, atau menambah pengetahuan yang lainnya gitu. Nah, jadi di situ saya juga akhirnya terobatilah kecewaan itu, dan ya harapannya semoga dimanapun kita kuliah, semoga kita bisa sukses semuanya, dan jalanilah dengan penuh rasa syukur gitu, karena banyak orang mungkin yang ingin di posisi kita sekarang gitu, karena kan banyak juga orang yang gak bisa kuliah baik itu karena biaya atau karena kondisi lainnya gitu. Nah, mungkin baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga ada sedikit pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita saya barusan, dan saya mohon maaf untuk semua kesalahan dalam menyampaikan, dan terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.